good people, kita kembali lagi hari ini. Belakang ini banyak yang nanyain soal gimana sih cara baca label dari suatu kopi. Jadi dari bungkus kopi ini kalau biasanya umumnya di specialty coffee, ada dari roastery specialty coffee, mereka taruh banyak sekali informasi di labelnya. Nah ini gimana sih kita caranya untuk baca, atau apa sih gunanya ada banyak informasi ini? Atau ya cuma deskripsi aja, kita nggak perlu urusin. Nah, kita hari ini langsung bahas saja. Jadi kita dari bungkus yang kita punya sendiri dari Initial Coffee Roastery, divisi roasting dari Goodwill. Ini kita bakal ada nama beansnya di depan. Jadi biasanya ada nama beansnya untuk umumnya di nama daerahnya. Mungkin kayak Malabar, Jawa Barat, atau dari Timor, atau dari Toraja, atau Bali gitu misalnya ya. Lalu di belakangnya kita ada tulisin sedikit informasi soal ketinggian dan lain-lain. Nah, kita langsung bahas aja satu persatu. Kalau ini dibuka, nanti isinya seperti ini. Oke, tapi ini beansnya agak lain ya, Argopuro, bukan yang Malabar ini. Oke, kalau kita lihat dari Argopuro natural ini, jadi kita bisa tahu ini daerahnya Argopuro. Kita lihat di komposisi biji kopi Sangrai khas Argopuro. Jadi ini asalnya dari Gunung Argopuro di Jawa Timur. Dari situ kita tahu informasi soal area. Dari area kita langsung ke varietal. Sini varietal nggak selalu ada, tapi kadang-kadang banyak yang nulisin varietalnya. Jadi varietal itu apa sih? Karena kita taunya kan Arabica atau Robusta. Varietal ini seperti subnya lagi, jadi lebih spesifik. Varietalnya apa sih? Arabica apa? Misalnya di sini ada tulisannya Lini S795, jenisnya Arabica Kartika juga. Atau ada Arabica Tipika, Arabica Caturra, itu lebih spesifiknya. Bedanya apa? Lebih ke fisik, rasa juga sedikit-sedikit berbeda, seperti jenisnya gitu ya. Lalu dari varietalnya kita lihat ke ketinggian tanam. Kalau kita lihat di ketinggian tanam ini 1.200 sampai 1.400 meter di atas permukaan laut. Itu gunanya apa kita tahu ketinggian tanam? Umumnya kalau kopi Arabica biasanya lebih tinggi daripada Robusta untuk ketinggian tanamnya. Nah, kalau semakin tinggi itu proses pendewasaan beans atau maturasi beansnya itu lebih lambat. Nah, kalau dia proses maturasinya lebih lambat, pendewasaannya lebih lambat, otomatis dia menumpuk gula lebih banyak. Dari menumpuk gula lebih banyak inilah waktu di roasting nanti efeknya lebih ke arah bisa menghasilkan macam-macam rasa. Jadi umumnya kalau semakin tinggi rasanya semakin kompleks. Itu lebih ke arah general ya umumnya. Kalau misalnya kita lihat di Indonesia ini kebanyakan di 1.200, untuk Arabica mulai sekitar 1.200, 1.400, 1.500, 1.600. Kalau kita lihat kopi-kopi di Afrika, misalnya di Ethiopia itu bisa sampai 2.000, bisa 2.300, lebih tinggi-tinggi 2.500. Itu tergantung. Makanya kopi di Afrika juga lain. Walaupun nggak cuma dipengaruhi oleh ketinggian, ketinggian ini merupakan salah satu yang mempengaruhi rasa yang cukup kuat dari karakter kopi. Oke, kita langsung jelasin ke proses. Proses ini mempengaruhi rasa, termasuk salah satu faktor terbesar untuk mempengaruhi rasa. Salah satunya ya proses natural. Jadi di sini tertulis Argopuro natural, ada tulisan kecil proses natural. Proses natural ini maksudnya dia proses yang langsung dijemur. Jadi kalau mau tahu detailnya soal proses, kita bisa di search di Google atau langsung tanyain aja di komen, nanti kita bahas tentang proses-proses lebih detailnya. Yang penting sekarang cara baca labelnya, kalau natural kita ingat rasanya fruity. Natural, fruity. Ini kecenderungan ya, natural, fruity. Fruity itu apa? Seperti buah. Jadi ada asamnya, lebih kayak buah, anggap aja kayak strawberry misalnya, atau lemon atau apel gitu ya. Atau ada rasa-rasa fermentasi kayak nangka gitu. Ada 4 macam proses yang paling umum, yaitu natural, ada wet hull, atau ada juga full wash sama honey. Kalau kita lihat di wet hull, itu proses yang cukup banyak dipakai di Indonesia. Itu wet hull itu rasanya umumnya cenderung spicy, leathery,
kadang-kadang ada funky atau agak unik seperti earthy, woody atau kayak kayu. Rasa-rasa White Hull ini memang unik untuk ke White Hull. Jadi kalau kita lihat, oh ini natural, fruity. Kalau oh ini White Hull, ini lebih ke arah spicy, woody, earthy, ke arah khas dari White Hull itu. Terus ada juga proses wash atau full wash. Ini lebih ke arah citrusy, dia biasanya lebih clean dari natural. Kadang bisa floral juga. Lalu ada proses honey. Ini gampangnya sih di antara wash dan natural. Jadi dia lebih clean atau lebih nggak se-fermented natural, tapi dia ada rasa fermentasinya tetap dari buah gitu. Jadi itu 4 macam prosesnya yang kalau kita ulang, yaitu natural, fruity, White Hull lebih ke spicy, woody, earthy, wash lebih ke arah citrusy, clean. Kalau honey ini di antara natural dan wash, itu mudahnya. Terus biasanya juga ada catatan di manis, asam, ketebalan atau sweetness, acidity, sama body. Sweetness itu apa ya, kalau kita minum manisnya di mulut tuh gimana? Manisnya tinggi atau rendah? Asamnya tinggi atau rendah? Body itu ketebalan, misalnya dia lebih kental atau enggak. Kalau kita minum susu atau minum air kan ketebalannya beda gitu. Terus biasanya ada roastery-nya, nama roastery-nya diproduksi oleh oh iya ya, nggak kalah penting, itu kita ngomongin soal tanggal roasting. Jadi biasanya umumnya di roastery yang specialty coffee umumnya itu ada tanggal roasting. Ini kalau banyak orang yang mau roastingnya fresh, aromanya paling kuat tuh saat-saat mungkin sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan setelah roasting. Nah ini kalau untuk di coffee yang specialty coffee ini sangat penting. Tapi kopi ini biasanya juga aman dikonsumsi sampai 1 tahunan setelah roasting. Jadi kalau kalian lebih suka yang kopi yang fresh, tapi kalau yang terlalu fresh itu biasanya lebih ada rasa gasnya. Dia masih ada proses degassing, yaitu bikin rasanya sedikit pahit gitu. Jadi lebih ideal mungkin sekitar 9-10 hari setelah tanggal roasting. Jadi kalian kalau lihat di tanggal atau kalau tanggalnya udah lama, ya kalian bisa dapat bayangan kira-kira rasanya udah gimana gitu sih. Udah gitu aja. So, thank you.